Ya udah ya, kita mulai aja ya. Udah molor 20 menit nih. Baik dok, Oke, oh ini baru ada yang message ya. Ya, masih ada yang belum datang teman-temannya? Udah, semua. Ya, kita mulai dulu ya kuliahnya ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Jadi, saya online kan soalnya beberapa waktu ini eh Semarang agak badai, Jawa Tengah badai. Jadi saya nggak berani kalau misalkan kuliah terlalu sore. Jadi tak Kalau saya dapatnya sore ya tak online kan aja daripada anda nanti nggak dapat apa namanya kejebak hujan ya. Oke, hari ini kita akan kuliah mengenai sindrom nefrotik di sini ya. Ya tadi udah saya share tadi diisi belakangan nggak apa-apa ya untuk presensi saya jelaskan dulu mengenai farmakologi sindrom nefrotik ya. Jadi mungkin ada yang kuliah dari penyakit dalam ya mengenai sindrom nefrotik ya. Jadi pada esensinya dia adalah penyakit ginjal yang bocor. Awalnya itu ya, ginjal yang bocor. Nah, kebocoran ini bayangkan ya, kayak saringan kayak Anda bikin V60 gitu ya. Ya kan? Ya, sudah ada apa namanya? Blend dengan kopi disaring ada krem apa itu eh americanonya ya. Saringannya rusak. Kira-kira terjadi apa ini? Ya. Nah, blend-blend apa yang blend mungkin yang agak masih kurang Jawa lepas juga dan sebagainya. Nah, ini semakin lama bisa semakin membesar. Nah, lama-lama yang bocor, nah karena ini saringan ya, salah satunya adalah protein. Nah, ingat dalam tubuh protein kita ada apa aja? Albumin dan glo- globulin. Kalau globulin dari mana? Hemoglobin ya, hemin dan globulin. Albumin ya di mana? Misalnya dari mana ini? Ya, ini bagian penting dari darah kita ya. Kalau nggak ada albumin gini, proses pengeringan apa jaringan kita, perbaikan jaringan kita kan terganggu ya. Nah, akibatnya kalau albumin rendah, jadinya edem. Nah, disinilah maka seringnya pasiennya adalah jadi edem anasarka kadang-kadang jadi kakinya bengkak, terus lipidnya juga meningkat, ya khasnya 3,5 gram selama 24 jam. Di sini kan protein ureanya positif kalau dalam main pakai dipstick ya, pas praktikum protein. Nah, ini bayangkan glomerulusnya ini kayak ada yang neken, ada yang memvasokonstriksi sehingga dia juga nggak bisa nyaring lebih banyak akhirnya bocor dan cairannya kan oligouria dia akan pipis terus-terusan tapi bocor terus. Nah, efek sampingnya itu hipertensi. Warna urinnya nah, kayak Coca-Cola kecoklatan gitu terus ada kayak busanya itu proteinnya. Ya, jadi ada sindrom nefrotik, ada sindrom nefritik juga ada beda lagi nanti. Ini nefrotik yang ini, ya, khas albumin, hiperlipidemia, protein urin masif dan edema. Beda dengan sindrom nefritik, nefronnya kalau di sini ya. Karena kalau ini beda, dia terjadi kebocoran di saringannya, ya, beda. Ini nefritik, yang ini nefrotik kalau ini urinnya kayak ada ini busanya, ya, ini beda. Sorry. Jadi perbedaannya di situ ya. Ini sindrom nefrotik ginjal bocor. Kalau nefritik ada peradangan di nefronnya. Kalau ini nefrotik ya. Prosesnya gimana? Pertama glomerulusnya rusak. Ya, mirip-mirip juga rusak. Nah, ada satu sel namanya podosit ini. Ya, dia harusnya sebagai filter. Tapi dia karena dia rusak, maka terjadi kebocoran protein dalam urin. Nah, karena bocor itu, maka mengaktifasi sistem imun. Lepas sitokin-sitokin inflamasi, akibatnya di glomerulusnya terjadi peradangan glomerulonefritis di sini. Nah, kita perlu ingat ya bahwa di ginjal juga ada sistem namanya renin angiotensin. Dia mengatur
apa RAS ini untuk tekanan darah, dia yang mengatur keluar masuknya natrium dan air. Nah, karena juga terpengaruh, maka tensinya juga ikut naik dan edemannya juga ikutan juga. Nah, jadi ini adalah reaksi berantai ya. Dari awalnya hanya bocor, glomerulusnya bocor, lama-lama bisa jadi gangguan di apa sistem kardiovaskulernya. Nah, penyebabnya apa? Ada dua jenis ya, sindrom nefrotik primer sama sindrom nefrotik sekunder. Ya, primer idiopatik kita nggak tahu ya, walaupun ada teori namanya podosit sama SLAR2. Jadi Anda cek lagi itu ada teori yang baru. Nah, kalau yang jelas, yang kalau kita karena bilang farmakologi ya, yang sering kita temui adalah sindrom nefrotik sekunder. Penyebabnya apa? Nah, salah satunya di sini ya, karena kita bahas mengenai farmakonya, ada obatannya itu NSAID dan lithium. Lithium dok berarti mobil listrik enggak ya? Ya, iya lithium kan lithium fosfat. Ini beda lagi nih baterainya mobil listrik ya. Nah ini lithium ini biasanya obat-obatan untuk psikoterapi ya. Makanya pada pasien-pasien yang psikoterapi tuh konsumsi ini pada pasien-pasien jiwa yang konsumsi ini perlu dicek juga kondisi ginjalnya. NSAID apa aja dok? Ya, ketemunya seringnya di sekitar kita. Biasanya ibuprofen sama diklofenak. Konsumsi yang berlebihan. Wah, lagi capek-capek nih. Wah, tuh gak enak. Langsung ditembak obat ini. Padahal juga dia bisa membebani ginjal juga. Ya, jadi banyak penyebabnya ya. Nah, tapi kalau kita fokus di farmako, kita salah satu penyetusnya kalau tidak obat-obatan adalah NSAID dan lithium. Ya. Nah, dia penyebab sekunder tadi yaitu obat pemicunya. Ya. Ada juga yang terbaru adalah penggunaan obat kanker anti VEGF. Ini makanya ada ya, ini terbaru ya. Nah, update terus dariku. Ya. Nah, di sisi lain kita juga harus menanyakan ini, riwayat obat dan jamu. Sering pada pasien-pasien yang dia konsumsi obat, saya capek-capek dok minum obat warung yang plastikan itu kan. Nah, kadang-kadang campur steroidnya steroid tinggi, kebani juga, atau campuri ini NSAID, sehingga kayak badannya seger, kesplem, tambahin lebih parah lagi karena steroidnya mengaburkan rasa sakitnya, NSAID-nya membebani ginjalnya. Jadi kita harus melakukan anamnesis masuk riwayat pengobatan ya. Jangan sampai ternyata nah, ini ya dia gangguan obat bipolar tadi yang litiumnya ini psikiatri ya. Namanya obat-obat psikotropika. Ya. Berarti nggak boleh dok minum ibuprofen sama ini. Ada batasannya, yang sering digunakan adalah jangka panjang. Ini yang bermasalah. Dikit-dikit capek, minum analgetik, nanti nyeri, ya, itu yang nanti akan menjadi radang di ginjal. Nah, biasanya khasnya ini gejala bengkak-bengkak, protein urea, cek proteinnya +3 +4, ya kan? Bengkak-bengkaknya lama-lama jadi otomanasarka wajahnya juga bengkak dan sebagainya. Nah, kita juga harus lakukan anamnesis di situ, ada riwayat enggak sebelum-sebelumnya. Nah, itu kok aku skip ya. Oh, ketarik. Terus tata laksananya gimana dok? Tata laksananya dok? Nah, karena tadi terjadi kayak ada kebocoran di apa? Di ginjal, terus terjadi gangguan juga di bocoran proteinnya juga, albuminnya, terus lagi berpengaruh pada sistem RAS-nya dan angiotensinnya. Nah, ini kan berarti kan kaskade nih kompleks nih. Nah, kita pertama lakukan adalah mengurangi protein ureanya. Ya, terutama yang albumin bocor kan jadi bengkak. Kedua, mengendalikan tekanan darah. Ketiga, mengurangi edemnya.
Empat, meningkatkan kadar albuminnya. Kelima, mencegah komplikasi gagal ginjal. Nah, di sini kita harus berpikir strategis obat-obatannya yang mana ya yang bisa kita gunakan. Targetnya yang pertama ini dulu. Nah, kita pastikan ya. Jadi kita jangan berpikir wah gejalanya bengkak tuh, kita terapi bengkaknya. Dianalisis dulu apakah penyebabnya ya. Oh, kita udah tegak nih sindrom nefrotik tadi dari dipstiknya plus 34, terus ada riwayat konsumsi bla 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 bla. Nah, tadi yang pertama ya kita harus kendalikan proteinnya tadi bocornya itu tadi. Ya, ini yang terbaru, terlaksana terbaru ya. Nah, nanti tadi terlaksana dari jurnal yang nanti Anda cari. Ini jurnal yang tahun 2024 pakai yang ini ya. Tapi yang dipakai ini adalah KDI Go ini juga pelaksananya. Jadi kita paling nggak tahu nih obat-obatan apa yang berpengaruh. Oke. Ya. Jadi targetnya target imun, kemudian target podositnya tadi ya, sel dalam ginjal yang dia bocor, yang dia rusak ini di podosit ini. Ya. Jadi bentuknya kayak kaki-kaki gini nih, jangan sampai dia lepas dia bocor, nah, seperti itu ya. Nah, terus ada lagi target hemodinamik mengendalikan tekanan darahnya, RAS-nya tadi. Nah, ini obat-obatannya bisa kita pakai yang ini nanti ya. Ini baru di SGLT2 sama SGLT4 baru, tapi kalau yang ARB, AC ini yang biasa digunakan ya. Jadi kita juga ini nanti ini baru juga nih siklofosfamid sama rituximab ini baru. Kita fokus ini dulu aja. Ini Anda bisa kembangkan sendiri ke sana. Ini levelnya spesialis ya. Ini tapi paling nggak kita tahu mau ngapain juga. Inhibitor kalsineurium ini juga siklosporin ini juga baru. Ya, kita fokus ke yang sering kita temui di meja tek. Nah, golongan yang sering kita gunakan ya, pertama imunosupresan atau kortikosteroid, kedua obat namanya ACE dan ARB. Ini biasanya kita pakainya ini untuk mengendalikan kebocoran tadi ya. Obat pendukungnya sama, ini juga obat-obat hipertensi tapi diuretik, beta blocker, statin itu yang obat hiperlipidemia ya, sama antikoagulan untuk mencegah pembekuan darah di sini karena terjadi kebocoran albumin. Nah, steroid yang kita gunakan di sini ya, seperti prednison dan methylprednisolon ya. Ini golongan apa? Glukokortikoid ya. Sudah buka di semester 3 kemarin ya. Ya. Di sini sebagai antiinflamasi kuat untuk menggantikan peradangan di apa namanya di glomerulus tadi, di podosit tadi, sel podositnya tadi, ya. Nah, ini nggak mematikan penyakit nih, saya salah tulis ya. Untuk apa? Ya. Jadi mematikan penyakit, maksudnya menghentikan kebocorannya dulu steroidnya. Dosis taperingnya ya di bertahap diturunkan karena steroid terlalu banyak juga bisa menyebabkan gangguan ginjal juga. Nah, makanya di tapering down ya 4 minggu sampai beberapa bulan. Nah, kalau penggunaannya terlalu tidak terkendali, nah tadi ini bisa mengutip anasarta, wajah moonface karena kebanyakan steroid. Nafsu makan naik karena terjadi efek katabolisme ya kan, nafsu makan meningkat ya. Gangguan pertumbuhan pada anak iya. Kan sudah mendaftar juga pada anak juga bisa dia menghentikan di epifisial plate-nya. Terus jelas hipertensi meningkat juga karena apa? Karena terjadi apa? Katabolisme ya. Nah, terus katabolisme. Anabolisme. Nah, nafsu makan meningkat kan gula juga naik juga kan? Pasti juga kan? Nah, jadi namanya lingkaran setan. Penyebabnya NSAID, terapinya kortikosteroid ya. Tapi kalau nggak dikendalikan jadinya malah memperparah ginjalnya dan tubuhnya. Jadi makanya penggunaannya sangat hati-hati ya. Ya. Nah, ini cara gambaran ini ya, gambaran skematiknya ya. Nah, sini kortikosteroidnya, prednison ini menekan kekebalan tubuh. Nah,
pada penggunaan apa namanya klinis di sini ya. Nah, sistem kekebalan tubuh mencegah apa namanya dia menekan inflamasi. Inflamasi ditekan, fungsi ginjal tidak terganggu. Yang gangguan sistem pernafasan, peradangan tadi ditekan sehingga dia mulai bekerja lagi. Juga ada efek ya anti-inflamasinya, imunosupresif dia menekan fungsi imun sehingga mencegah jadinya inflamasi dan menstabilkan glomerulus. Cuma ini sangat hati-hati sekali ya. Ini ada tingkatannya dari mulai yang bawaan kortisol, bawaan tubuh itu ya di organ suprarenalis ya, ya. Di sini ada kayak zona glomerulosa, zona fasciculata dan medula adrenalnya ya. Hmm. Potensi 0,8, nah ini bisa sampai meningkat potensinya sampai 30 kali ya. Itu efek apa namanya apa namanya ini efek steroidnya. Nah, di sini ya hati-hati penggunaan pada anak tadi ya, karena dia menyebabkan tadi artificial plate-nya terganggu di sini ya. Terus dosis durasinya, dosisnya harus tapering down ya. Karena kalau terlalu panjang juga dan terlalu besar jadinya immune phase dan kawan-kawannya. Nah, ada kondisi namanya rebound. Jadi udah dikasih steroid dosis A, dikurangi, tapi nggak respon. Akibatnya dia malah terjadi resistensi, maka dosisnya akan dia langsung naik lagi dan sebagainya. Nah, di sini imunosupresan yang lainnya yang direkomendasikan selain kortikosteroid adalah tadi ya siklosporin dan siklofos atau siklofos tadi yang di drug of choice awal sini ya. Nah, ini untuk apa namanya pengganti steroid misalkan terjadi gangguan di sini apa gangguan resistensi steroidnya. Nah, tadi ya steroid gagal masuk ke siklofosfamid atau siklosporin. Ada lagi yang tacrolimus. Sebenarnya ini obat untuk menekan sistem imun pada pasien-pasien gimana ya? Ini kok nakal sih. Sistem imun yang tidak terkendali ya. Ya. Dia juga bisa melakukan kemandulan karena dia akan menekan proses apa namanya testosteron ya atau apa namanya gonadotropin ya maka nggak boleh terus menerus. Nah, ya siklosporin dia menstabilkan fungsi sel adipodositnya ya. Bahayanya kalau kondisinya dosisnya terlalu tinggi atau makin jangka panjang bisa merusak ginjalnya. Jadi dia tujuannya jadi menstabilkan sel ginjal, tapi pada dosis yang tidak terkendali atau penggunaan jangka panjang, maka bisa merusak ginjal. Maka perlu dipantau. Repot ya, kortikosteroid juga gitu sama. Terus nggak bisa ini kedua, pakai yang sitostatik ini obat ini ya, obat cancer biasanya. Jadi ini sebenarnya obat cancer siklofosfamid itu obat cancer untuk menekan sistem imun biasanya. Nah, ada lagi obat baru namanya mycophenolate mofetil, tapi nggak kita bahas ya. Nggak, apa namanya? Memang dia aman, nggak seperti siklofosfamid yang bisa menyebabkan kemandulan. Ya, ya mahal, namanya lebih mahal lagi adalah yang sehatnya. Nah, ada lagi terapi baru lagi itu rituximab. Ini tuh semacam kayak nih antibodi monoklonal, ya terapi seluler ya. Tapi ini kita nggak bilang ini dulu, kita nggak belajar itu karena ini sudah spesialistik ya. Nice to know aja, ya. Ini updatean terbaru aja supaya nanti Anda kalau ketemu kata-kata rituximab gitu kan, oh dia obat apa? Sindrom nefrotik. Tapi dia harus pemantauan dokter spesialis di targetnya sel B ini CD20 ya, yang produksi antibodi perusak ginjal ditekan dia di sini. Cuma nice to know aja ya. Dokter umum nggak bakal pakai itu. Dan tadi kita fokus ke steroid tadi. Nah, terapi yang lainnya apa tadi ya? Terapi pendukung lainnya tadi ya, ACE dan diuretik tadi. Ya, ini baru nih SGLT2 ini baru apa? Updatean terbaru ya. Jadi nice to know aja. Saya nggak jelasin terlalu dalam. Oke, jelas
Ya, ini obatnya dokter umum sehari-hari ya, ACE inhibitor, ARB sama diuretik ya. Nah, misalkan bengkak dia untuk melakukan diuretik itu dikeluarkan. Tapi kalau terlalu lama saya juga tadi bocor juga ya protein berapa proteinnya hati-hati. Ini ACE inhibitor untuk menjaga dari vasokonstriksi agak vasodilatasi. Jadi untuk menurunkan tekanan ya dalam ginjal, mengurangi kebocoran protein dibuka dikit-dikit. Nah, mekanismenya gimana? Pertama ya, diuretik tadi ya, dia mengurangi volume darah di sini. Diuretik. Set, set, set. Mengurangi ekdem ya, tinggal membuang cairannya. Menarik lagi, reabsorpsi albumin di ginjal ya. Ada furosemid. Ini spironolakton ada kan jenisnya banyak kan, diuretik kuat, diuretik lemah, ada diuretik non apa namanya? eh Apa namanya? Spironolakton dia hemat kalium seperti itu. Ini Anda baca lagi ya di materinya apa jantung ya, kardiorespirasi. ACE ini yang paling mudah dicari ya, ACE inhibitor ya. Lisinopril, captopril, nah itu dia menghambat sistem RAS-nya di sini di ginjal, di mana bagian apa namanya sistem renin-angiotensinnya dihambat di situ. Dia juga punya efek proteinuri dan mengurangi proteinuri dan albumin nuria, melindungi fungsi ginjal, mengurangi tekanan glomerulus. Nah, ada juga tadi terapi suportif lainnya tadi ya, yang di sini. Nih, pendukung lainnya. Ya, nanti kan ACE ini ada ya, ini juga diuretik juga pendukung juga. Nah, kayak beta blocker atau CA blocker, dia menurunkan heart rate ya. Tujuannya apa? Supaya ginjal juga tidak kan peredaran pembuluh darah dan apa namanya sirkulasi itu kan terakhir dia di ginjal untuk penyaringan ya, nyaring darah. Terus mengurangi konsumsi oksigen ya, miokardium. Jadi apa namanya mengurangi beban jantung ya. Nah, ada efek simpatetik kepada ginjal, otomatis mengurangi tekanan, mengurangi ritme, berarti menurunkan kerja ginjal juga. Sebenarnya olol-olol ya, propanolol, betanolol ya, ya. Nah, terus CCB tadi ini calcium channel blocker ya, tuh dia mencegah kalsium masuk dalam sel otot polos ya, mengurangi tekanan darah tadi ya sama semua obat potensi semua ya. Nah, bisa mengurangi protein urianya. Jadi amilodipin yang sering lihat sehari-hari itu verapamil, terus apa lagi? Yang ini sini benar. Nah, ini. Jadi proses hipertensi supaya dia tidak merusak glomerulus ya. Dia bekerja ini diazid atau apa furosemid. Furosemid itu beda dengan diazid ya. Diazid itu lemah, furosemid yang kuat ya. Oke, terus di sini mengurangi, terus ini mau memblok renin angiotensin tadi ya, yang golongan ini RAS ini berarti. Nih, ACE. Dia renoprotector di sini. Ya. Nah, yang ditakutkan sebenarnya dari sindrom nefrotik itu ya adalah saat dia terjadi radangan, ketumpangan sama infeksi. Ya. Jadi sudah proteinnya bocor, albuminuria terus ada infeksi, otomatis kan kebutuhan protein darah meningkat kan. Maka pasien mudah sakit. Nah, ini kalau pas lagi misalkan pasien GGK dan sebagainya itu baru ada vaksin, tapi vaksin pun juga nggak akan jalan kalau proteinnya terjadi hipoalbuminuria juga, nggak ada senjatanya seperti itu. Maka vaksinasinya sebagai preventifnya. Berikutnya, yang takutkan kedua adalah ya komplikasi adalah darah beku. Kenapa? Ya, albumin itu dia itu protein pengencer darah alami ya. Bocor albuminnya, maka darah menjadi kental. Albumin ada di dalam
plasma, ya bisa jadi emboli paru, ya kan ini harus dicek embolinya, apa albuminnya, ya albumin urinnya, nah, albumin dalam darah maksudnya, ya kalau kurang dari 2 pertimbangkan menambahkan pengencer darah warfarin dan kawan-kawan anti trombolida, antikoagulan seperti itu, ya. Dokter umum gimana di sini kita tadi tidak tahu obat-obatannya ya. Nah, kalau ada bengkak ya, apa atau pagi hari urin berbusa, kaki bengkak, ada riwayat konsumsi NSAID dalam jangka panjang, ya kan? Kalau litium berarti kan dia pasien jiwa ya, mungkin dia litium itu ada salah satu faktor resiko bahwa dia kena sindrom nefrotik. Penegakannya bagaimana ya? Kita lakukan protein protein dalam urin dengan cara dipstick, ya, dimasukin paling gampang itu dicek dipstick ya. Kalau bisa di albumin darah juga dicek, jadi hipoalbumin enggak. Kalau anak harus USPA karena ada kondisi sindrom nefrotik karena infeksi ya. Nah, kalau dewasa bisa rujuk ke penyakit dalam. Jadi kita paling enggak di sini tahu bahwa oh ini sindrom nefrotik nih. Nah, misalkan pada dewasa itu kan kita apa namanya, kita edukasi dulu Pak, natriumnya esensinya dijaga ya, terus kasih ACE, sama kalau nggak ada bengkak jangan dikasih steroid apa namanya diuretik ya, jangan. Tapi kalau ada bengkak diturunkan dulu bengkaknya karena nanti dia juga berpengaruh pada jantung. Kalau terlalu bengkak jantungnya akan juga apa tahanan juga, dan apa namanya fungsi ginjal juga akan terganggu. Nah mungkin seperti itu ya. Jadi kita harus tahu patofisiologinya dulu. Dulu masih bilang idiopatik, sekarang tahu ada namanya gen SLAR2 kalau nggak salah. Mau cek lagi ya, itu terbaru. Kalau dulu idiopatik, yang keduanya karena obat ya konsumsi NSAID jangka panjang dan litium. Dan juga ya sekarang obat kanker VEGF tadi ya, terbaru. Tapi paling nggak Anda paham ada pencetus primer dan sekunder. Berikutnya, terapi utama memang steroid, tapi steroid pun harus hati-hati karena punya efek samping yang banyak dan nggak boleh jangan jangka panjang. Gagal baru ganti ke imunosupresan seperti siklofosfamid, siklosferin, dan MMF ini. Fungsi yang lainnya kita butuh penunjang yaitu renoprotektor seperti ACE dan ARB di sini, dan apa namanya obat apa namanya tadi? Diuretik kalau ada bengkaknya. Jadi seperti itu. Jadi pola pikirnya adalah kita harus tahu tanda-tandanya dulu ya, keluhan utamanya, seven second fundamentalnya, analisisnya. Terus kita lihat fisiknya kayak gimana. Ya, kita tahu riwayat dahulunya. Oke, ini kita ke arahnya sana nih. Nah, kita tegakkan dengan cek tadi ya, dipstick test, atau kalau ada pemeriksaan fisik nggak ada dipstick test, suruh pipis aja, nanti dilihat pipisnya berbusa atau enggak, putih gitu kan, biasanya udah khas banget ya. Kalau perlunya kayak Coca-Cola itu beda lagi, nephritic syndrome. Kalau tadi yang putih berbusa bisa jadi sindrom nefrotik. Oke, nanti Anda bisa cari pustakanya ini ya. Ini standarnya ini semua. Ini kalau yang untuk apa namanya patofisiologinya. Ini yang KTIGO itu ini apa namanya untuk tata laksana ya, tata laksana terbaru 2024 yang ini. Hidayah untuk anak, sindrom nefrotik anak juga ada tapi 2012 ya. Nah terus saya pakai ini sama farmako ini untuk kita, karena fokusnya dengan fokus di penyakit, kita fokusnya di obat-obatannya, karena kita di farmakologinya kita tahu obat-obat yang mencetuskan, obat-obat penyebabnya ya. Yang kedua kita juga tahu obat-obat yang bisa untuk tata laksananya. Kita tambah beberapa itu yang terbaru. Jadi kita nanti mungkin tahun depan ada lagi yang datanya ya, karena masih apa relatif baru di 2024 soalnya, yang kayak tadi yang obat-obatan yang apa namanya VGF apa namanya tadi ini nih SGLT2 itu baru ya, itu tata laksana baru 2024 kemarin SGLT2. Mungkin seperti itu. Ada yang nanyakan dulu? Pusing dok? Iya wes, seharian kamu udah kuliah capek ya? Ya,
Silakan tanya kalau ada yang mau tanyakan. Cepetan, cepetan ya. Ya, ini ada apa? Google Form silakan diisi itu anggap jadi presensi juga sama Anda juga nanti lihat mungkin beberapa soal yang akan saya ujikan itu empat di antaranya. Ya. Oke. Ada yang tanyakan? Udah capek dok, udah seharian itu kan? Ini ada di kampus masih ya? Atau udah pulang? Ya, hati-hati ini agak badai lagi. Ya, saya tiap hari ngecek karena lumayan ya, saya kadang cek jadwal ada enggak bencana apa kita harus jaga-jaga dan sebagainya ya. Oh ini Jawa Tengah ada enggak kira-kira? Oh iya ada Jawa Tengah hujan lebat jam berapa? Nah ada tanggal 17, tanggal 18-nya apa tanggal 16. Nah, kayak gitu kita juga cek nanti di mana. Ya kita kadang-kadang juga harus antisipasi ya karena kita nggak tahu bencana datang kapan aja. Oke seperti itu. Anda Thailand dulu. Silakan. Cukup? Udah Kevin? Belum ada dok, dok. Ya wes. Ya jelas. Jadi tadi saya tak share ya materi saya ya. Silakan nanti dipelajari nanti ya beberapa soal tak share nanti. Mungkin nanti mau mepet-mepet mau pas UAM aja tak share latihan soal saya. Silakan digunakan kalau mau belajar ya. Jelas materi tak share nanti termasuk catatan-catatannya. Gitu aja dulu ya. Udah selesai ya. Tinggal nanti berarti utang saya tinggal etno yang molekular docking. Jangan saya sih Sabtu. Sabtu kalian agendanya apa? Sabtu besok. Praktikum dok. Jam berapa? Pagi. Iya pagi. Berarti kayak kemarin lagi jam 11 gitu berani? Bisa ya? Dua kelas langsung. Pilihannya kalau nggak Jumat ya Sabtu. Jumatnya siang, saya Jumat juga ngisi semester 7 soalnya. Jadi tolong dikabari ya, kalau ada kosong setelah praktikum, langsung kita kuliah aja sambil kelompok aja nanti bikin kelompok tutorial tuh, kelompok itu bawa laptop, jadi kita langsung latihan bagaimana drug discovery menggunakan komputer langsung, free gitu kan. Lalu kalau misalkan Anda pelatihannya, per orang bisa 300 ribuan, pasti gratis untuk Anda, yang penting Anda bisa siapa udah jadi skripsi Anda juga kan Anda juga nanti bisa punya ide-ide apa, nah, coba nanti buat skripsi ya, seperti itu. Ya, oke. Ya, kabari saya ya Mas ya. Oke, nanti share materi-materinya. Oke, sekian dulu ya. Tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok.